Selamat datang di YouTube channel gua lagi ya teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik saja teman-teman. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung gua ya. Thank you semua. Nah, teman, kali ini gua akan menjelaskan tentang posisi switch yang ada di senternya ya. Kenapa? Karena kadang untuk di beberapa kondisi, posisi switch itu menurut pendapat gua itu mempengaruhi kita untuk pindah-pindah ya. Seperti contoh, pertama ini gua ada center convoy, switchnya di belakang ya, tail ya. Biasa kita ngomongin tail, oke, di belakang ya. Nah, jadi contoh center gua ambil dari contoh yang berbeda-beda ya. Nah, kedua ada ini nih, Netcore LR12. Cara nyalanya ini agak unik ya, diputer, nyala, puter, nyala ya. Oke, matinya begitu. Ketiga, Wurtox ini punya dua switch tombol. Pada saat kita nyalain, kita pencet belakang dulu ya. Tuh. Ketika kita mau pindah-pindah mode, kita pencet depannya. Tuh. Oke ya, bisa kita, ini cahaya nggak usah diurusin dulu ya, maksudnya posisi switch ya, kita habis bahasnya ya, nggak apa-apa lah. Oke, nah ketiga ya, gua ada satu Netcore yang posisi switchnya ada dua di belakang ya, jadi untuk pindah-pindah mode lebih cepat ya. Contoh ya, jadi nggak perlu pindah-pindah tangan ya, set gitu ya. Nah, Netcore P20X. Lalu gua ada satu Wurtox TS21 yang switchnya itu di samping, semua di samping, dia satu switch ya. Nah, dari kelima center ini, kalau ditanya gue paling suka switch mana, menurut gue yang paling gue suka adalah ketika center itu memiliki dua buah switch ya, seperti Wurtox dan Netcore. Kalau untuk self defense, switch di belakang ini lebih cocok. Kenapa? Untuk merubah modenya lebih cepat tuh ya. Contoh ya, untuk self defense atau untuk misalnya kalian mau megang sesuatu dengan posisi seperti ini ya, tuh lebih cepat dan lebih powerful kalau kita misalnya untuk defense ya. Tapi kalau ada apa-apa sih sudah sinarin orang, kita kabur aja deh ya. Tuh lebih kokoh ya dia ya. Tapi kalau untuk misalnya naik gunung atau hari-hari ya, kayak mungkin ngecek gue lebih suka ini, karena ketika kita pencet begini nyala ya, kita bisa begini tuh, gantinya enak loh, kiri kanan ganti ya kan, tuh ya, enak ya. Nah, dan kalau yang model Wurtox ini kadang kita pencet di mode apa ya, ntar kita nyalain dulu. Nah, kita matiin, kita nyala ada di posisi mode itu, jadi kemungkinan kita untuk mengganti mode itu nggak gampang ya, harus benar-benar dipencet ya. Beda dengan kalau misalnya konvoy, kita masih pencet sedikit-sedikit dulu supaya pindah mode. Kadang suka nggak sengaja kepencet dia mati ya kan, padahal kadang kita nggak pengen dia mati. Nah, kalau yang Wurtox ini dia samping, ini juga oke sih buat sehari-hari ya, jadi ngeceknya gampang tuh. Turbo ya, oke, samping. Nah, kalau yang model kayak begini kadang memang sih jujur ya rada susah nyalain matiin pindah mode, nyalain matiin pindah mode, nyalain matiin pindah mode, memang agak sedikit susah ya. Tapi nggak apa-apa, ini lebih cocok untuk penggunaan lentera. Misal kalian lagi sedang camper atau apa, kalian nyalain ya kan, nyalain misalnya nih posisi nyala, terus kalian keluar ininya, nah tinggal kalian tempel di permukaan yang di permukaan yang besi, jadi dia tempel udah. Jadi ini tidak direkomendasi untuk dipakai terus-terusan, apalagi yang suka pindah-pindah mode ya. Switchnya itu dia model muter ya. Nah, jadi kalau konvoy dia di belakang, ini juga agak enak nih. Pindah-pindah mode di belakang juga agak enak ya.
Kalau untuk self defense, usahakan switch-nya di belakang. Karena apa? Powerful-nya di sini ya. Tapi kalau kayak misal switch-nya di samping begini, kita kan lucu begini loh. Nah, biasanya kalau army gitu atau polisi, dia tuh megang senternya tuh begini nih. Gua dengar dia megangnya begini ya, kalau nggak salah ya teman-teman ya. Tuh. Nah, nyalain. Tiba-tiba butuh pindah turbo, dia turbo langsung. Kalau nggak salah sih begini ya, kira-kira seperti ini ya. Jadi pindah-pindah modenya tuh gampang loh. Ya. Nah, kalau misalnya dia samping begini, ya jujur ke atas sih susah ya pencet-pencet begini ya. Tuh, ini tangan gue sih agak sedikit miring ya. Nah, jadi kalau yang belakang ini juga lumayan nih, enak nih, lebih kokoh ya, lebih kuat ya. Nah, tapi kalau sehari-hari, kalau untuk misalnya jalan sehari-hari ya teman-teman, misalnya pakai yang kayak gini, ya kan, sehari ngecek-ngecek ya, lebih enak yang di samping sih, pencet-pencet sini. Karena kan kita pegang kan nggak mungkin begini terus kan, pegel kan. Tuh, kayak begini pegel, lebih baik pegang begini. Ya, gua ambil contoh yang di sini nih, ya kan. Tuh, kan tinggal pencet-pencet gampang. Ya. Oke. Jadi, gua sudah menjelaskan posisi switch-switchnya di mana aja. Tetap kalau pemikiran gua adalah dari pengalaman gua tetap lebih suka center yang switch-nya ada dua. Kenapa? Satu, pengoperasiannya itu cukup gampang ya teman-teman. Ya, cukup gampang. Pindah-pindah modenya juga lebih gampang lah ya untuk orang-orang awam. Kedua, kita kadang bisa maksudnya kadang kita tuh bisa kalau mau pindah-pindah mode itu nggak bisa ke pencet, dia mati gitu loh. Awal-awal gue ketika pegang center yang switch-nya ganti-ganti di sini tuh nggak sengaja pencet, mati, ya kan. Nah, kalau yang puter-puter ini sih agak kurang ya menurut gue ya teman-teman. Nah, jadi ada 5 posisi switch ya, di belakang, muter, belakang dan depan, belakang semua, sama samping aja. Oke. Nah, gue lupa, sebenarnya harusnya gue bawa satu lagi center yang tipe muter begini, tapi dia di depan. Itu ada di jetting gue sama di OLED gue, ya kan. Nah, kalau memilih putar di belakang sama di depan, lebih enak sih muter depan, lebih gampang. Kalau muter belakang kita harus pakai 2 tangan nih, agak susah. Satu tangan nggak memungkinkan. Ya, jadi kalau di depan masih mending. Cuman kalau puter-puter ini kadang suka salah putar, kekencangan. Kalau nggak salah putar, dia mati. Ya. Jadi kalau rekomendasi gua untuk teman-teman sih, kalau memang mau cari center yang bener-bener enak, sesuai kebutuhan, usahakan carilah yang switch-nya tuh ada 2. Seperti kedua contoh ini ya. Tapi bukan berarti ini tidak bagus juga ya. Ini semua oke ya, cuman tergantung deh kebutuhan kalian apa gitu loh. Ya, kalau memang bener-bener membutuhkan center yang suka ganti-ganti mode, pakai 2 switch. Tapi kalau menggunakan center yang tidak perlu ganti-ganti mode terus-terusan, itu cukup 1 aja. Biasanya tuh seperti Nexor ini ya. Misalnya kita lagi ngebaca gini, ya. Lagi baca, tiba-tiba kita mau periksa itu ada apa. Kita tinggal pencet turbonya, kita arahin situ untuk ngecek doang sebentar. Ya. Nah, habis itu kita bisa mengajukan tulis atau membaca, atau cek ke sana, turboin sebentar untuk ngecek-ngecek. Ya. Nah, kalau misalnya center ini untuk kayak mencari sesuatu ya, ngecek, oke lah, masih oke. Ya. Nah, kalau yang ini juga bisa untuk mencari sesuatu juga sama aja, cuman pegangnya begini. Kalau untuk naik gunung sih gue lebih rekomendasi yang switch-nya di samping ya, karena kan pegangnya gini lebih enak ya, ganti-gantinya juga enak ya. Kalau yang begini kan, kalau begitu pegang begini ya, mau pindah dia harus pakai 2 tangan atau pindah tangannya begini. Pegang begini tuh kayaknya rada pegel ya, tuh kayak gini kan pegel ya, kecuali untuk self defense ya. Nah, jadi center yang gue miliki ini sekarang sudah ada 5 posisi switch-nya ya teman-teman. Oke. Jadi nanti kalian semua sesuai kebutuhan aja yang mana lebih dibutuhkan.
Oke, kalau konvoy ini gue beli harganya 250 ribuan, ini 500 ribu. Wurthof FC12 ini hampir 500 ribu. T20X ini 1,3 juta. Wurthof ini berapa ya? 500 lebih ya. Oke, jadi nanti posisi switchnya disesuaikan dengan teman-teman semua punya kebutuhan ya. Mau yang di samping, belakang. Kalau untuk naik motor, pengalaman gua kalau naik motor sih enakan di belakang. Jadi ketika kalian misalnya ini stang motor, kalian mau pencet-pencet, kalian tinggal mainkan jempolnya saja, ya kan? Jempolnya dimainkan, ya kan? Tapi kalau posisi yang seperti samping, nah mungkin kalian agak susah kali ya begini-gini, ya mungkin ya kan, misalnya stang motor sini, kan sini, ya susah, butuh dua tangan. Sorry, bukan butuh tangan, butuh pindahin posisi tangan yang lumayan, ya. Atau kalau enggak, misalnya mungkin ada ide gini, ketika pakai senter yang sudah samping sini, posisinya dimundurin, jadi kalian pencetnya dari sini juga bisa. Tapi kalau yang muter-muter, nah ini yang repot ini, nggak bisa muter dengan satu tangan kan bahaya ya. Nah, jadi kalau menurut gua untuk di kendaraan bermotor, kalau kalian misalnya suka pakai senter di motor untuk penaman penerangan, menurut gua yang terbaik adalah switchnya di belakang, ya. Jangan beli yang muter-muter ya, susah untuk muter-muter. Soalnya saya melihat beberapa teman saya itu suka taruh senter di motor, itu ide bagus juga, dan gue berpikir gue pengen buat itu juga untuk sebagai tambahan penerangan ya. Keempat senter ini mempunyai karakter sinar berbeda-beda ya. Nanti kalian bisa nonton di YouTube channel gue aja ya teman-teman. Oke, baik teman, sekian review dari gue ya. Semoga video gue ini bisa memberikan masukan-masukan kepada teman-teman. Gue mau beli senter untuk apa? Posisi switchnya bagusnya di mana ya? Jadi semua ada gambaran. Oke. Oh ya, sama gitu teman. Kalau ada tambahan-tambahan, tolong ditulis di kolom komentar ya, tambahan-tambahan gue, supaya buat gue belajar juga. Di sini kita sama-sama belajar aja. Yang gue sampaikan ini semua adalah tuh sharing pengalaman pribadi aja sih, yang kadang gue suka ganti-ganti senter untuk digunakan ya. Jadi mohon masukan-masukannya. Kalau kalian ada pengalaman-pengalaman di hal-hal tertentu, tolong tulis ya di kolom komentar ya semua ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa SKSD ya, subscribe, comment, share, dan seterusnya. Terima kasih.